Saya itu punya tabel isinya judul, nanti silahkan mau pilih yang mana sesuai dengan temanya tergantung kebutuhan masyarakat. Nah, materi ini yang dipilih untuk subuh hari ini, yaitu kesalahan cara dakwah tentang bid'ah. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin tidak asing juga untuk teman-teman semua tentang dilarangnya di dalam agama melakukan perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Kita sering diperkenalkan dengan istilah bid'ah. Boleh matiin aja. Sering diperkenalkan oleh para ulama, para ustadz-ustadz. Ada yang diistilahkan dengan bid'ah, dan istilah ini datang dari Nabi SAW ketika beliau memperkenalkan kepada kita salah satu yang dilarang di dalam agama yang disebut dengan bid'ah itu. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Nabi SAW mengatakan, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang teguh semuanya atau keduanya, atau pegang teguh sunnah ini dan gigit dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara di dalam agama yang diada-adakan. Nah, perkara yang diada-adakan yang tidak datang dari Nabi SAW di dalam agama ini yang disebut dengan bid'ah. Oke, sampai sini teman-teman insya Allah sudah paham. Saya tidak bermaksud untuk menjelaskan bid'ah dari sisi ini. Masalahnya sekarang adalah ketika kita sudah tahu bahwa bid'ah itu dilarang, dan ternyata masyarakat Indonesia justru banyak yang menjadi pelakunya. Karena di dalam budaya kita di Indonesia ada hal-hal di zaman dahulu sebelum datangnya Islam lalu bercampur dengan Islam itu sendiri. Maka ada namanya Islam tapi rasanya rasa Hindu. Ada yang dilakukan oleh kaum muslimin tapi rasanya itu rasa Buddha, tercampur dengan adat istiadat setempat. Lalu kemudian orang berarti membentuk atau membuat suatu ibadah yang ibadah ini tidak datang dari Nabi, melainkan hasil pencampuran dengan budaya lokal. Ya, ketika teman-teman sudah mengerti ini, oh ternyata kita ini banyak yang melakukannya. Saya sekarang sudah sadar, saya mau mendakwahkannya kepada kaum muslimin untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, itu bagus untuk mendakwahkannya, karena memang bagian dari ilmu. Haknya adalah untuk kita dakwahkan kepada kaum muslimin yang belum tahu. Masalahnya sekarang dakwah tentang bid'ah ini untuk diberitahukan kepada masyarakat, kadang-kadang kita menempuh jalur yang secara dakwah ya salah. Apa saja kesalahannya berikut ini saya bahas. Salah cara dakwah tentang bid'ah. Yang salah di sini bukan dakwah tentang bid'ahnya, yang salah adalah caranya. Di antara kesalahannya yang pertama, tidak hafal 1-2 ayat dan 1-2 hadis tentang wajibnya mengikuti sunnah dan dilarangnya bid'ah. Pertama, cara yang salah ini adalah kita tidak hafal entah 1-2 ayat atau entah 1-2 hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah dan dilarangnya mengada-ngada dalam agama. Jadi kita mau mendakwahkan tentang bid'ah ini pun jadinya sulit diterima masyarakat karena dalilnya pun kita tidak mengerti atau tidak hafal. Seperti hadis yang tadi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku.
Ini kata Nabi SAW. Hadis ini pun kalau kita tidak hafal, maka mendingan tidak usah dulu ngomong soal bidah, daripada nanti setelah ditentang oleh para pelakunya, kita tidak bisa menjelaskan dengan dalil. Memangnya kenapa kalau saya mau melakukan perbuatan seperti ini, memang masalahnya apa? Kalau dibalik begitu, kita tidak hafal tentang kewajiban, tentang ayat atau hadis yang menjelaskan kewajiban sunnah, mengikuti sunnah, nanti malah mentah jadinya. Ya. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Di sebagian jamaah atau di sebagian teman-teman ada yang sangat ingin meluruskan bid'ah-bid'ah di masyarakat, tapi dalil tentang kewajiban mengikuti sunnahnya tidak hafal. Ketika dibalik oleh orang yang sedang dia dakwahi, malah dianya sendiri yang kabur gitu. Apa yang dia bicarakan jadinya buyar. Nah, yang kedua kesalahannya adalah terlalu mentah dalam mengartikan bid'ah. Terlalu mentah, prematur dalam mengartikan bid'ah. Kesalahan sebagian teman-teman ketika ingin mendakwakan tentang bid'ah, mereka salah-salah dalam memberikan definisi bid'ah. Alih-alih mau memberitahukan ke masyarakat tentang larangan bid'ah, malah dia sendiri yang salah. Apa definisi yang sering disampaikan oleh sebagian teman-teman saat memberitahukan soal bid'ah ini? Sebagian orang yang berkata bid'ah itu adalah apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, jadi ada seorang dai, misalnya saja dai pulang dari pesantren mana, duduk di meja atau di mimbar Jumat, terus ngomong, maka karena ini adalah perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, maka ini bid'ah. Karena bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Mengartikannya, definisinya bid'ahnya adalah tidak ada di zaman Nabi. Ya wajar saja kalau kemudian sebagian orang bilang, ini kamera nggak ada di zaman Nabi, berarti bid'ah dong. Kenapa kalian pakai kamera? Mana ada di zaman Nabi masjid pakai AC, pakai kipas angin, pakai lampu? Tidak ada di zaman Nabi. Pakai karpet. Di zaman Nabi itu pakainya tanah. Jadi kamu kalau bikin masjid itu pakai tanah, jangan pakai keramik. Bid'ah, karena nggak ada di zaman Nabi. Ya kan? Akhirnya ketika dibalik oleh masyarakat, karena memang dari awal salah definisinya, akhirnya dia justru jadi buyar sendiri dakwahnya. Jamaah pernah dengar nggak mungkin ya, ada sebagian dai terkenal, dai-dai yang terkenal, mereka ketika kita jelaskan tentang bid'ahnya sebagian hal di masyarakat, lalu mereka membalik, kamu kalau pergi umroh atau haji naik apa? Naik pesawat kan? Nah berarti kamu bid'ah juga, karena pesawat nggak ada di zaman Nabi. Mushaf Al-Quran kamu ngafalnya pakai apa? Kalau ngafal Quran pakai mushaf toh. Nah, mushaf tidak ada di zaman Nabi, berarti Quran itu bid'ah juga. Ya. Dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, bid'ah itu ada definisinya. Yang jangan sampai definisinya kurang dari itu. Apa definisinya? Saya coba bawakan dua definisi. Coba simak dulu. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam berkata, fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atin tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha at-taqarrubu ila Allah Ta'ala. Kata Imam Asy-Syatibi, definisinya bid'ah itu adalah suatu jalan atau suatu perbuatan atau suatu tata cara
di dalam agama, yang diserupakan dengan syariat, dan menjalankannya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ini definisinya dari Imam Asy-Syatibi. Coba diulang apa tadi, jemaah? Menurut Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu adalah suatu jalan atau perbuatan atau tata cara yang disandarkan pada agama, diserupakan dengan syariat, dan menjalankannya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, definisi dari Ibnu Taimiyah, definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, coba didengar dulu. Al-bid'atu fid din hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluhu wa huwa ma lam yu'mar bihi amra ijabin wal istihbabin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak pernah diperintahkan untuk melakukannya, baik dengan konteks wajib maupun hanya anjuran. Coba diulang. Kata Ibnu Taimiyah, bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya dan tidak pernah diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu, baik dengan konteks wajib maupun anjuran. Nanti dari hadis ini, dari definisi ini, kalau kita sudah bisa mendefinisikannya dengan benar, nanti menurunkannya pada apa yang ada kita temui di masyarakat jadi benar juga. Gara-gara definisi yang salah juga nanti pemahamannya. Contoh. Tadi orang bilang mushaf Al-Quran gak ada di zaman Nabi, berarti itu bid'ah juga. Nanti kita kalau definisinya benar, maka nanti kita bisa jawab, Pak, kita lihat ya mushaf, lihat definisinya bid'ah itu apa. Sesuatu dalam agama. Mushaf itu agama atau bukan? Agama. Ya atau tidak? Halo? Kan tadi apa definisinya? Perbuatan, cara, atau jalan yang disandarkan pada agama. Mushaf agama atau bukan? Ya, agama. Tudahi asy-syar'iyyah, yang yang diserupakan dengan syariat, mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf itu syariat. Oke, di sini bisa masuk, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, mushaf ini mendekatkan diri kepada Allah ya. Tapi apakah ada perintahnya? Kita lihat definisi Ibnu Taimiyah, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah benar? Ya, di zaman Nabi SAW ada sebagian dari para sahabat Nabi yang mereka memang bertugas untuk menuliskan sebagian dari ayat-ayat.
Dan Nabi SAW memberikan legitimasi khusus kepada para sahabat Nabi. Ya, untuk apa? Untuk kita berpegang teguh kepada sunnah mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang hadis yang pertama kali saya sebutkan. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Mushaf Al-Quran memang tidak ada di zaman Nabi, karena masih ada Nabi. Dan selama Nabi SAW masih hidup, maka kemungkinan ayat itu turun masih ada kemungkinannya. Begitu Nabi wafat, maka tidak mungkin lagi ada namanya ayat turun baru, karena Nabi adalah Nabi yang terakhir atau Rasul yang terakhir. Para sahabat kemudian mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah penjagaan. Dan memang oleh Nabi SAW menjaga ilmu itu diperintahkan. Ya. Belum lagi dikhawatirkan nanti kalau tidak dibentuk dalam satu mushaf, maka terjadi perbedaan cara baca atau perbedaan urutan-urutan ayat di antara kaum muslimin. Belum lagi Nabi SAW kemudian mengatakan, majtama'at ummati 'ala dhalalah. Umatku, yakni maksudnya para sahabatku, tidak mungkin bersepakat di atas sebuah kesesatan. Karena umatnya Nabi atau sahabat Nabi tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, manakala mereka mengumpulkan mushaf dan mereka tidak bertentangan dalam hal ini, berarti mengumpulkan mushaf itu bukan bid'ah. Bahkan ini sesuatu yang termasuk yang diperintahkan. Ya. Tadi ada orang bilang naik pesawat. Oke, naik pesawat. Kata mereka, kamu kalau pergi haji umroh itu naik pesawat, berarti kamu melakukan bid'ah juga. Maka kita kembali kepada definisinya. Definisinya Pak, bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama. Dah, stop sampai situ dulu. Tidak usah panjang-panjang definisinya. Bid'ah itu mengada-ngada dalam agama. Pesawat itu perkara agama atau bukan? Aslinya bukan. Karena sudah di awal dari penggalan pertama definisinya bahwa pesawat itu sudah tidak masuk, karena dia bukan perkara agama, maka naik pesawat bukan bid'ah. Ya, disebutkan oleh para ulama, istilahnya untuk pesawat ini bila bisa dipakai untuk ibadah atau segala sesuatu yang aslinya urusan duniawi ternyata bisa dipakai buat ibadah dan menunjang ibadah itu sendiri, itu disebut dengan maslahah mursalah. Apa namanya? Maslahah mursalah. Contoh HP. HP ini urusan duniawi. Belakangan ternyata bisa dipakai untuk menyebarkan dakwah. Dakwahnya itu adalah perkara agama, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadahnya sudah datang dari Nabi dan dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan HP ini sekedar menunjang penyebarannya. Maka ini tidak bisa disebut dengan bid'ah. Apalagi memang HP itu pada dasarnya urusan duniawi atau agama? Duniawi. Mikrofon. Sebagian orang di zaman sekarang masih ada yang mendefinisikan ini bid'ah. Kita katakan mikrofon ini urusan duniawi. Tidak ada perintahnya di dalam agama membuat mikrofon. Tapi ternyata dakwah seperti ini, azan, khutbah Jumat, orang mengimami sholat. Rupanya di zaman sekarang apa yang mereka lakukan, dan ini semua adalah ibadah, tertunjang suaranya untuk sampai kepada masyarakat yang jumlahnya besar dengan adanya pengeras suara. Maka pengeras suara ini yang merupakan perkara dunia ternyata bisa menunjang ibadah. Itu namanya bukan bid'ah, tapi namanya apa tadi? Maslahah mursalah. Ada sebuah kemaslahatan yang bisa menjadi jalan atau media tersebarnya satu ibadah. Sama pesawat tadi. Pesawat itu perkara duniawi. Dahulu dipakai oleh kepala negara untuk berpindah-pindah dari negaranya ke negara lain untuk kunjungan, untuk menjalin hubungan.
belakangan berkembang bisa menjadi alat perang. Lama kelamaan bisa terbentuk dengan teknologi pesawat yang lebih besar dan akhirnya bisa mengangkut penumpang. Jadilah dia alat transportasi. Lama kelamaan ternyata bisa jadi bisnis duniawi, muamalah, dapat duit, tujuannya untuk nyampaikan orang pergi ke Mekah. Ke Jeddah dulu, karena nggak ada bandara, Indonesia nggak bisa langsung nyampe di Mekah. Ke Jeddah dulu, lalu kemudian naik bis pergi ke Mekah. Ini semua adalah perkara duniawi yang bisa menunjang ibadah yang sudah datang dari Nabi. Maka ini disebut dengan maslahah mursalah dan bukan bid'ah. Nah, kesalahan kita teman-teman yang dirahmati Allah, kesalahan kita adalah manakala kita mendefinisikan bid'ah ini dari awal sudah salah. Coba antum bayangkannya, ada ustadz naik di mimbar Masjid Imam Syafi'i Probolinggo. Pas kebetulan ini masa-masa mauludan misalnya. Naik di atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, ini adalah perbuatan yang banyak dilakukan masyarakat. Ini namanya bid'ah. Karena ini tidak ada di zaman Nabi. Dan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Gitu kan? Begitu turun dari mimbar sholat Jumat, kemudian di belakangnya ada orang nunggu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ustadz tadi mengatakan bid'ah itu adalah karena nggak ada di zaman Nabi. Jadi apa-apa yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Berarti Ustadz sendiri bid'ah. Karena Ustadz nggak ada di zaman Nabi. Ini masjid bid'ah. Karena ini masjid nggak ada di zaman Nabi. Bagaimana? Oh Pak, bukan begitu maksud saya. Lah, Ustadz tadi sendiri yang bilang definisinya bid'ah adalah nggak ada di zaman Nabi. Sampean kalau bayar zakat fitrah itu pakai apa? Beras. Nggak ada di zaman Nabi beras. Adanya kurma. Kenapa sampean di sini bayar nggak pakai kurma? Akhirnya mati sendiri jadinya. Gara-gara salah mendefinisikan bid'ah. Bukan cuma itu. Gara-gara sebagian dai yang salah dalam definisi bid'ah inilah makanya masyarakat semakin tidak mau meninggalkan bid'ah. Gara-gara sebagian teman-teman dai-dai yang maksudnya adalah mengajak kepada sunnah, mereka salah dalam mengartikan bid'ah. Gara-gara mereka juga membuat masyarakat semakin kokoh di atas bid'ah. Karena membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Gara-gara kita-kitanya juga yang juga salah mendefinisikannya. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang ketiga, memulai dakwah langsung soal bid'ah. Misal ada orang pulang dari Madinah, ya, mau buka dakwah, buka pondok misalnya, atau buka masjid di daerah Probolinggo yang mungkin di situ belum banyak dakwahnya. Setelah terbentuk masjid, kemudian dakwah yang pertama kali disampaikan semua melulu tentang bid'ah. Jadi memulai dakwah langsung dengan masalah bid'ah, maka ini kesalahan yang lain juga. Saya tadi bilang yang salah di sini bukan dakwah soal bid'ahnya, masalahnya salah caranya. Ketika Anda memulainya pertama kali dengan justru masalah bid'ah, biasanya masyarakat akan justru lebih kencang menolaknya. Ya. Misal ada dai muda, saya contohkan, lulus dari STDI Jember atau dari STI Ali Surabaya. Atau enggak usah lah lulus KKN. Misalnya ada kuliah kerja nyata disuruh untuk dakwah di masyarakat. Begitu KKN bikin program dakwah kajian, yang pertama kali disampaikan langsung masalah bid'ah, biasanya masyarakat bukannya menerima malah menolak. Ya. Yang hendaknya dilakukan memulai dakwah ini dengan sesuatu yang pertama mudah untuk dicerna dulu oleh masyarakat, mudah untuk diamalkan terlebih dahulu, seperti masalah seputar bersuci, masalah seputar sholat, tentang tauhid. Yang tauhid ini jangan dulu menyerempet ke perbuatan masyarakat. Fokus dulu yang penting mengarahkan mereka.
atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal. Bid'ah ini nanti dulu. Ya. Sama seperti sebagian teman-teman mungkin sudah mengerti tentang hukum berhubungan dengan jenggot, celana di atas mata kaki. Dakwah pertama kali yang dibicarakan masalah itu. Ini kesalahan juga. Mengerti tentang afdolnya kalau pakai cadar, langsung diterapkan di keluarganya. Ya. Harus pakai cadar. Maka ini kesalahan yang lain juga jemaah. Saya pribadi ya hanya sebatas sharing saja. Saya pribadi dulu di awal-awal saya dakwah di Balikpapan, begitu setelah pulang dari Saudi, bab yang pertama kali awal-awal saya sampaikan buku kecil bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Judulnya Dasar-Dasar Islam. Dari dasar-dasar Islam ini buku kecil yang mencakup makna 2 kalimat syahadat, dalil kewajiban sholat, tata cara wudu, tata cara sholat secara singkat, puasa, zakat, pernikahan, akhlak. Buku kecil. Bid'ah itu nanti belum. Setelah masyarakat mulai banyak menerima, baru sedikit-sedikit ngomong tentang larangan mengada-ngada. Itu pun bahasanya masih belum bid'ah. Bahasanya pun masih bahasa mengada-ngada dalam agama, belum pakai istilah bid'ah. Lama kelamaan setelah masyarakat sudah kokoh, sudah memahami, baru kemudian mengada-ngada dalam agama ini nanti ditambahin mengada-ngada dalam agama di dalam Islam itu disebut dengan bid'ah. Ya. Maka masyarakat pun akan lebih mudah menerima. Kalau saya ngisi di sebuah majelis yang majelis itu baru pertama kali minta, seperti majelis di perusahaan, di perkantoran, di rumah sakit, ya, itu tidak mungkin langsung masalah bid'ah. Saya pasti bawakan fikih-fikih yang unik dulu, karena fikih-fikih unik ini nanti kesimpulan akhirnya adalah si hadirin yang mendengarkan itu berkata, ternyata masih banyak yang aku belum tahu. Tujuan saya menyampaikan fikih-fikih unik ini supaya hadirinnya merasa dirinya bodoh dan butuh lagi. Ya. Biasanya nanti ada WA misalnya masuk dari panitianya, Ustadz, alhamdulillah dari pertemuan pertama responnya teman-teman bagus dan berkata minta Ustadz lagi yang ngisi. Sehingga ustadz-ustadz yang biasanya selama ini mengajarkan bid'ah kepada mereka justru ditinggalkan setelahnya. Karena mendapatkan hal-hal baru, ya, pengetahuan-pengetahuan yang wah ini unik nih, belum pernah saya dengar. Ya, sharing, saya pernah ngisi di beberapa rumah sakit, yang hadir itu dokter-dokter, bidan, perawat, dan bagian administrasi rumah sakit. Tentu yang saya bicarakan bukan tentang masalah bid'ah. Tapi saya berikan judul bagaimana mendapatkan pahala menjadi seorang tenaga kesehatan. Kemudian saya bicarakan tentang misalnya fikih, bagaimana seorang bidan memahami hukum-hukum istihadah dan haid, nifas dan istihadah, supaya bidan itu ketika ada pasiennya yang baru melahirkan dia bisa memberikan arahan. Ya. Tentang sholat dalam kondisi duduk, sholat dalam kondisi berbaring. Saya bicarakan tentang jamak, bagaimana hukumnya menjamak sholat, karena ini kadang-kadang pasiennya mau operasi misalnya jam 1 siang, ya, operasi jam 1 siang, tapi nanti baru siuman dari bius jam 6 sore. Jadi sholat asarnya kapan? Nah, saya jelaskan. Dokter setelah itu berkata, ini penting nih masalahnya. Kita nih sebagai dokter benar harus tahu masalah ini, supaya kita juga bisa ngarahkan kepada pasien yang mau operasi, yang mau apa. Pak, nanti Bapak sholatnya jam sekian. Ya. Dari situ kemudian akhirnya dakwah bisa berkembang. Di rumah sakit banyak yang minta. Ya. Allahu a'lam. Kesalahan yang berikutnya,
Yang keberapa ya? Kesalahan yang keempat dalam mendakwahkan bid'ah ini, kasar dalam penyampaian. Kasar dalam penyampaian. Kasar ini misalnya, oke, nggak ada masalah ketika kita sudah berhasil mendefinisikan bid'ah dengan benar, oke. Step-step kita dakwah sudah baik, oke. Tapi kadang-kadang saat meskipun sudah benar definisinya dan cara-cara yang lainnya, ketika kita menyampaikan dengan kalimat bodoh, ini ustadz tolol, kata tolol, goblok, bodoh dan lain-lain, membuat kesannya menjadinya kasar. Sementara dalam menyampaikan atau meluruskan pemahaman masyarakat tentang bid'ah, kadang dengan bahasa halus pun bisa. Cuma memang masalah bid'ah ini keunikannya adalah karena sifatnya bantahan, meluruskan kesalahan. Jadi kadang-kadang adrenalin kita itu naik, semangatnya membara, darahnya mendidih. Jadi ketika mau meluruskannya itu semangatnya tinggi, kalimat yang keluar sudah kadang-kadang tidak terkontrol, gestur tubuhnya sudah nunjuk-nunjuk ya. Misalnya berkata, itu ustadz yang mengajarkan itu ustadz bodoh semuanya, ustadz goblok. Dan ini terjadi pada sebagian dai, karena menyampaikannya itu begitu semangat, tidak terkontrol, akhirnya yang keluar adalah bahasa yang kasar ya. Maka ini kesalahan yang lain. Saya katakan, saat kita meluruskan kepada masyarakat hal yang salah, seperti mereka mengada-ngada dalam agama, bisa disampaikan dengan bahasa yang santun dan lemah lembut. Bagaimana caranya Ustadz? Nah, itu kembali lagi kepada dai-nya. Memang kadang-kadang seorang dai satu dengan yang lain kepribadiannya berbeda-beda. Yang kepribadiannya terbiasa dengan lemah lembut, maka insya Allah akan mudah untuk menyampaikan dengan lemah lembut. Yang terbiasa garang, kasar, keras, ya memang kurang lebih nanti akan menyampaikannya pun seperti itu. Selanjutnya yang kelima ya, malas membaca syubhat tentang bid'ah dan bagaimana cara membantahnya. Malas untuk membaca bagaimana syubhat tentang bid'ah yang sering didakwahkan oleh dai-dainya dan bagaimana cara membantahnya. Jadi kesalahannya adalah kita hanya mau mendakwahkan tentang bid'ah, tapi kita sendiri malas upgrade ilmunya. Perhatikan teman-teman, perhatikan dulu, tidak usah mencatat. Masalah bid'ah termasuk di antara perkara agama yang bukan perkara ringan, karena dai-dai yang mengajak kepadanya justru banyak. Yang kedua, syubhatnya juga banyak. Jadi kalau kita mau berdakwah kepada masyarakat dan menjelaskan tentang bid'ah, tapi kita nggak paham syubhatnya, maka nanti kita akan salah sendiri. Contoh, bagaimana tadi menjelaskan ketika ada orang bilang bahwa mikrofon buat mic itu bid'ah? Bagaimana kalau seandainya ada yang berkata membantah, kalau berarti kalau maulud dan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, maka pergi umroh pakai pesawat juga bid'ah. Bagaimana cara meluruskannya? Ini kan syubhatnya. Bagaimana cara meluruskannya? Kalau kita tidak upgrade ilmunya, maka nanti kita kalah sendiri. Contoh yang paling banyak di masyarakat adalah perkataan, iya saya tahu ini bid'ah, tapi kan hasanah. Mereka menamakannya dengan istilah bid'ah hasanah. Dan tadi malam saya kulik-kulik page-nya Imam Syafi'i Probolinggo, ternyata ada kajian sebelum ini oleh Ustadz siapa ya? Saya lupa namanya, Kiai Haji siapa?
siapa namanya? Shinwani. Ya. Beliau judulnya Adakah Bid'ah Hasanah dalam Agama? Masalah bid'ah hasanah ini memang syubhatnya di masyarakat memang begitu. Mereka suka bilang, iya memang betul ini bid'ah, tapi kan hasanah, tapi kan baik. Dan bid'ah hasanah itu ya bid'ah yang baik. Selama itu niatnya baik, enggak apa-apa. Nah, kalau kita sendiri malas membaca bagaimana cara meluruskan bid'ah hasanah, maka biasanya juga kita mati sendiri. Di masyarakat dakwah kita enggak akan berkembang. Apa yang saya dengar sepintas selalu dari kajiannya beliau itu adalah pelajaran tentang bagaimana membantah pendapat adanya bid'ah hasanah. Ya. Dulu saya kerja di Jakarta, pernah saya mampir untuk khutbah Jumat. Untuk Jumatan. Kok khutbah Jumat? Saya mampir di dekat kantor untuk Jumatan. Ketika itu masa-masa Mauludan. Kemudian khotib Jumatnya, ya, saya intip dari atas, kayak saya di lantai 2. Saya lihat, oh beliaunya nih dai, ini matanya buta. Nah, beliau berkata begini, ini masa-masa kita merayakan kelahiran Nabi, dan banyak orang yang bid'ahkannya. Iya betul ini bid'ah. Jadi ini akui dulu, iya betul itu bid'ah, tapi ini kan hasanah, ini syiar. Ya, berarti dia sudah mengakui, satu step udah bagus nih, mengakui bahwa itu bid'ah. Masalahnya adalah ketika dilabeli ini adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Nah, jadi buyarlah pemahaman masyarakat, kena syubhat. Bid'ah itu nggak apa-apa selama itu baik. Nah, kita para dai yang ingin meluruskan, ingin berdakwah tentang bid'ah, harus tahu bagaimana meluruskannya. Nanti kena syubhat, Bilal saja berbuat bid'ah hasanah. Kok bisa Ustaz? Bilal itu pernah suatu hari ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok saya tadi malam bermimpi masuk surga, terompahmu di depanku. Terompahmu di depanku. Kamu melakukan apa? Lalu Bilal menjelaskan, oh saya begini. Yang akhirnya intinya itu jadinya sholat sunnah wudu. Nah, kata sebagian dai terkenal juga, mereka bilang Bilal saja melakukan sholat sunnah wudu dan Nabi baru tanya sama Bilal, kamu bikin apa? Dijawab oleh Bilal, sholat sunnah wudu, intinya begitu ya. Berarti kan Bilal mengerjakan perbuatan yang Nabi tidak ajarkan. Berarti Bilal berbuat bid'ah. Nah, itu namanya bid'ah, dan itu bid'ah hasanah. Nah, karena Nabi SAW biarkan. Jadi seperti itu katanya. Kita kalau tidak pernah upgrade ilmu tentang hal ini, kita yang geng, iya juga ya, benar juga. Dulu setelah Nabi SAW wafat, kemudian para sahabat itu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Itu bid'ah, tapi kan mushaf Al-Quran bagus, jadi bid'ah hasanah. Bagaimana tuh cara jawabnya? Dulu sepeninggal Nabi SAW, orang sholat tarawih di satu masjid, ada yang imamnya adalah Tamim Ad-Dari, ada yang Ubay bin Ka'ab. Maka oleh Umar bin Khattab disatukan jadi satu jamaah dengan satu imam. Nah, ini bid'ah juga menurut sebagian orang, ini bid'ah juga. Dan karena ini baik, namanya bid'ah hasanah. Bagaimana kita cara menjawabnya? Kita harus tahu juga. Kalau kita belum satu paket komplit sampai untuk urusan seperti ini, kita juga nggak paham, mendingan nggak usah dakwah dulu tentang bid'ah. Nanti kita blunder. Blunder itu apa teman-teman? Blunder itu apa ya? Ya blunder. Maunya begini malah terbalik-balik gitu. Maunya di posisi yang benar malah jadi salah, blunder. Karena kita juga tidak paham tentang
Bagaimana cara membantah syubhatnya? Soalnya malas baca. Sementara ini saya katakan tentang perbuatan Bilal yang diklaim bid'ah hasanah, perbuatan para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran diklaim bid'ah hasanah, perbuatan Umar yang menyatukan masjid, menyatukan salat tarawih itu dianggap bid'ah hasanah. Ini semua sudah ada penjelasannya di kitab-kitab para ulama. Bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana cara membantahnya? Ya, tinggal kitanya mau baca. Tinggal kitanya mau baca atau tidak. Yang ke berapa? Yang keenam. Kesalahan kita dalam berdakwah secara tentang bid'ah. Kesalahan yang lain adalah tidak membedakan antara pelaku dengan ahli bid'ah. Tidak membedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Sementara pelaku dan ahli bid'ah itu dua hal yang berbeda. Pelaku itu cuma orang melakukan bid'ah ikut-ikutan saja. Sedangkan ahli bid'ah itu yang mengajak-ngajak orang untuk melakukannya, mendakwakannya, dan mengajak masyarakat membenci orang yang menegakkan sunnah. Sebagian orang semuanya dipukul rata. Semua yang melakukan bid'ah dimusuhinya. Ya, maka sebagian masyarakat yang tinggal di dekat masjid mereka pun tidak disalami, tidak disapa, tidak diperlakukan dengan baik. Padahal ya, ketika ditanya kenapa itu orang-orang di sekitaran masjidmu, di sekitaran pondokmu, kenapa kamu tidak salam? Oh, soalnya itu semuanya pelaku bid'ah, itu ahli bid'ah semua. Padahal bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Pelakunya juga bertingkat-tingkat. Ada ahli bid'ah, ada cuma orang awam ikut-ikutan saja. Orang awam jangan diperlakukan demikian. Ya. Orang awam itu hendaknya tetap disapa, tetap disalami. Dikarenakan mereka mungkin juga tidak paham tentang ilmunya. Maka itulah ilmu yang sampai pada mereka. Ya. Jadi kalau kita perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan ahli bid'ah, ini kesalahan juga. Dan ini terjadi pada sebagian orang-orang yang katanya menegakkan sunnah dan ingin menghancurkan bid'ah. Justru mereka menghancurkan dakwah mereka sendiri. Mereka yang salah. Ya. Bid'ah itu juga ada tingkatannya. Berarti ini yang ke-7. Yang ke-berapa nih? Ke-7 apa 6? Yang ke-7. Tidak membedakan tingkatan bid'ah. Tidak membedakan tingkatan bid'ah. Antara yang harus tegas dengan yang harus lemah lembut kepada pelakunya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Syiah itu juga ahli bid'ah. Karena mereka mengada-ngada dalam agama. Mereka menyerahkannya pada agama Islam. Perlakuan kita kepada orang Syiah itu tidak sama dengan perlakuan kita kepada teman kantor yang melakukan bid'ah. Yang misalnya apa bid'ahnya? Oke, saya semoga ini nggak salah tempat ngomonginnya. Beda antara bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Asy'ariyah, bid'ahnya Maulid Nabi, bid'ahnya bahkan yang ada yang ikhtilaf seperti qunut subuh. Itu semua ada tingkatan-tingkatan. Artinya tidak bisa pukul rata. Kalau kita punya teman satu kantor orang Syiah ngajak-ngajak teman-teman yang lain kajian mereka, ini bisa diperlakukan dengan tegas nih. Karena ini bisa mendorong orang masuk dalam kekafiran. Adapun misalnya kita bilang saya berkeyakinan qunut subuh itu bid'ah. Perlakuan kita kepada para pelakunya tetap memperlakukannya lemah lembut. Karena membid'ahnya kan pun ijtihad yang ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menganggap itu kebid'ahan, sebagian lagi ada yang menganggap itu malah sunnah. Dan ini masuk dalam ranah ikhtilafnya para ulama. Maka tidak boleh disamakan seperti memperlakukan Syiah. Ada lagi teman kita punya pemahaman Khawarij. Kita punya tetangga orang punya pemahaman Khawarij. Bagi dia Indonesia ini negara kafir.
Bagi dia ngebom di sana sini itu sunnah. Bagi dia itu jihad. Orang yang seperti ini dengan orang yang melakukan maulid Nabi ini beda perlakuannya, karena tingkatan dan kadar dampaknya itu beda. Kalau di sini ada ndak orang kalau salat gini, kalau salam dia buka telapak tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi sambil buka telapak tangan? Ada. Ini tidak diajarkan Nabi SAW, tapi dampaknya adalah pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan yang ngebom, itu bid'ah juga, tapi dampaknya pada masyarakat luas. Tidak boleh cara kita memperlakukan orang yang demikian, yang buka telapak tangan saat salam, dengan yang mengebom bunuh diri diperlakukan dengan cara yang sama. Tidak boleh, karena dampaknya beda, tingkatannya juga beda. Ya, seperti yang ada di Imam Syafi'i, kita melewati satu gang, yang di gang ini mungkin banyak kaum muslimin awam, ya, yang mungkin kadar ilmu yang sampai kepada mereka yang demikian. Tidak boleh kita kemudian gak usah salam, Pak turunkan kaca mobilnya, gak usah, buat apa? Kita salami orang yang kita temui. Tidak usah, itu semua pasti orang-orang melakukan bid'ah. Tidak boleh kan? Tingkatan bid'ah itu juga bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Cara perlakuannya tidak boleh dipukul rata. Ya. Yang ke-8, tidak membedakan bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan yang tidak. Tidak membedakan bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan yang tidak. Istilahnya itu teman-teman, bid'ah mukaffirah. Ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah, yaitu yang membuat pelakunya menjadi kafir. Contohnya bid'ahnya Ahmadiyah Qadianiyah, bid'ahnya Syiah Nusairiyah. Ini bid'ah yang kalau kita masuk ke situ kita bisa jadi kafir. Kok bisa Ustaz? Contoh tadi saya bilang bid'ahnya Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu punya keyakinan Ali dulu baru Allah. Mereka berkeyakinan tetap Tuhan itu adalah Allah, tapi bagi mereka Ali dulu baru Allah. Contoh orang-orang seperti ini banyak di Suriah, termasuk diantaranya presidennya Suriah, Bashar Assad. Makanya waktu mereka membantai kaum muslimin yang ada di Suriah, maka para pendukungnya Bashar ini mengatakan Ali dulu baru Allah. Bahkan ada yang ekstrim, mereka bilang Bashar dulu baru Ali baru Allah. Orang yang bilang la ilaha illallah ditendangi, ya kan? Ini pelakunya, ini bid'ah dalam agama, karena mereka menyandarkan juga diri kepada Allah, tapi ini mengkafirkan pelakunya karena mendahulukan sesuatu sebelum Allah. Tadi saya bilang apa ya? Syiah Nusairiyah. Tadi saya bilang Ahmadiyah Qadianiyah, karena mereka berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad, dan ini kafir yang mempercayai seperti itu. Maka ini bid'ah dalam agama Islam yang disandarkan karena orang-orang Ahmadiyah Qadianiyah juga merasa dirinya Islam. Maka kita katakan Anda melakukan kebid'ahan yang mengkafirkan Anda sendiri. Dikarenakan Anda meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Namanya siapa tadi? Mirza Ghulam Ahmad. Maka ini namanya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Adapun misalnya bid'ah, Anda apa teman-teman, menurut teman-teman bid'ah apa? Maulid Nabi. Itu pelakunya tetap muslim. Apalagi? Kunut subuh. Salatnya tetap sah, pelakunya tetap muslim. Apalagi? Orang itu kalau salam tuh buka telapak tangan. Iya, pelakunya tetap mendapatkan bagian dari salatnya tetap sah. Tapi tambahan-tambahan yang dia lakukan itu mengurangi pahalanya. Orangnya tetap muslim. Apalagi? Ya. Jadi bedakan antara bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dengan yang pelakunya tetap muslim.
Kita tidak boleh sembarangan dan serampangan. Contoh yang lain, kesalahan yang berikutnya yang ke-10, ke-9. Tidak membedakan bid'ah yang ijtihadiyah dengan yang murni bid'ah. Tidak membedakan mana bid'ah yang ijtihadiyah. Maksudnya ijtihadiyah itu bid'ah yang menentukannya itu dianggap bid'ah, tapi itu sebenarnya ijtihad. Dengan yang murni memang bid'ah. Contoh bid'ah yang sifatnya ijtihadiyah, sebatas yang saya ketahui, misalnya kunut subuh. Itu tidak ada, para ulama tidak satu kata itu bid'ah. Tetapi itu adalah ijtihad. Sebagian ulama yang mengatakan itu bid'ah, sebagian lagi mengatakan itu sunnah. Teman-teman mungkin pernah mendengar ada perdebatan tentang sutroh kayu. Itu ada tuh sutroh kayu. Sutroh yang memang sengaja dibuat dengan kayu, ditaruh di depan orang sholat, dijadikan aset masjid. Kita kalau dengarkan diskusi sebagian ustadz, ada sebagian ustadz berkeyakinan bahwa itu bid'ah. Karena di zaman Nabi itu tidak ada dibuatkan sengaja khusus jadi kayak sutroh gitu, tidak ada. Di zaman Nabi ya dinding, pelana kuda, tombak, punggungnya orang. Adapun tukang kayu, di zaman Nabi juga ada tukang kayu. Tukang kayu dipesani suruh bikin sutroh, nggak ada. Maka menurut sebagian ulama itu bid'ah. Sebagian lagi mengatakan itu bukan bid'ah, dikarenakan sutroh itu diperintahkan oleh Nabi. Di zaman sekarang orang banyak yang tidak paham sutroh, maka dibuatkan sutrohnya. Jadi ada ikhtilaf. Maka ada yang secara dengan ijtihadnya mereka mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Maka ini bukan perkara yang kita boleh berpecah di atasnya. Ya. Maka jangan terburu-buru. Wah ini sudah nggak sunnah ini sudah nggak kokoh ini, ya, ustadznya ini. Ya. Kenapa? Karena beda ijtihad rupanya. Bedakan ya teman-teman antara bid'ah yang sifatnya ijtihad dengan yang bukan. Nah. Yang terakhir, kesalahan yang terakhir, yang ke berapa? Yang ke-10, yaitu membid'ahkan maslahah mursalah. Membid'ahkan maslahah mursalah. Kalau ada orang niatnya untuk berdakwah tentang bid'ah dan dia ingin memberangus bid'ah, bagus. Masalahnya terlalu terburu-buru sampai-sampai yang sifatnya maslahah mursalah bid'ah juga. Kita dapati ada sebagian masjid, ya, saya pernah di Jogja dulu. Masjid itu ndak ada toaknya, ndak ada mikrofon di situ. Ketika ditanya, ini kenapa kok ndak ada mikrofon, ndak ada toak? Kalau azan kok tak terdengar? Iya, soalnya kami berpendapat bahwa itu bid'ah. Jadi ini ahli-ahli maunya meluruskan tentang bid'ah, malah membuat kesalahan yang lain. Mereka tidak membedakan mana bid'ah dengan masalah mursalah. Masalah mursalah dianggap bid'ah juga. Padahal mikrofon ini apa tadi istilahnya? Masalah mursalah. Toa itu di atas menara masjid itu adalah masalah mursalah, yaitu perkara duniawi yang bisa menunjang ibadah yang sudah dari Nabi. Dan masalah mursalah itu bukan bid'ah. Coba teman-teman, ini sebagai finishing nih, saya tanya jawab sama teman-teman. Perhatikan, mohon dijawab. Kajian, taklim, belajar agama itu ibadah dari Nabi atau bukan dari Nabi? Ya, sekali lagi, taklim, pengajian, belajar ilmu agama, kajian ini dari Nabi atau bukan dari Nabi? Dari Nabi. Mikrofonnya dari Nabi atau bukan? Yang ibadah yang mana?
Yang taklim toh. Kalaupun saya nggak pakai mic, saya nggak usah pakai mic seperti ini, taklimnya tetap jalan atau tidak? Tetap jalan. Maka ini cuma sekedar penunjang saja, media. Maka adapun ibadahnya tetap jalan. Maka ini tidak dinamakan bid'ah. Bisa dipahami? Taklim seperti ini dari Nabi, oke? HP ini dari Nabi atau bukan? Kalaupun kita buang HP-nya, taklim tetap jalan? Tetap dapat pahala atau tidak? Ya berarti kita bukan melakukan bid'ah. Karena ibadahnya tetap ada. Adapun ini sekedar media penunjang saja. Nah, jadi salah juga manakala kita bilang kajian wajib tidak boleh pakai mic. Kenapa Ustaz? Karena mic bid'ah. Nah, ini salah lagi. Haram hukumnya kajian pakai HP, live begini. Kenapa Ustaz? Karena HP nggak ada di zaman Nabi. Ini nanti jadi bid'ah kita kajiannya. Lah, salah juga jadinya Ustaznya. Karena membid'ahkannya bukan bid'ah. Ini apa tadi apa tadi istilahnya? Maslahah mursalah. Kalau demikian maka nggak ada orang di Indonesia pergi haji dan umrah. Karena mengharapkan unta, tak ada unta. Kalaupun ada unta, adanya laut. Bagaimana unta emang bisa berenang? Maka kita nggak akan pergi haji. Karena logikanya sama. Yang benar, pesawat, kapal laut itu namanya maslahah mursalah. Haji umrohnya dari Nabi, kapal dan pesawatnya bukan dari Nabi, tapi ini hanya menunjang. Maka tidak apa-apa, itu namanya maslahah mursalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 10. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kalau saya bahas nanti jadi panjang dan saya butuh papan tulis. Ya. Memang kajian ini salah cara dakwah tentang bid'ah ini saya biasanya bawakannya malam. Pertama kali saya bikin materi ini saya ajarkan di kota Samarinda itu malam-malam. Malam-malam orang masih fresh. Adapun di subuh hari ini adalah kali kedua. Pertama kali saya sampaikan di Bima, butuh papan tulis rupanya. Dan yang ke-11 ini kalau tidak pakai papan tulis nanti agak sulit. Jadi saya cukupkan saja. Ya. Oh ya, yang nomor 11 kesalahannya bunyinya tidak memahami 3 standar menilai itu bid'ah. Bolehlah dicatat dulu. Yang ke-11 kesalahan dalam berdakwah tentang bid'ah ini, yang ke-11 adalah tidak paham 3 standar mengatakan bid'ah atau bukan. Bagaimana penjelasannya? Tadi saya bilang saya butuh papan tulis dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Maka saran saya jamaah nanti bisa lihat di YouTube saya. YouTube Muflisah Fitra dan Facebook Muflisah Fitra Official. Ini sudah ada videonya. Sudah saya potong-potong kurang lebih jadinya 8 menit kalau tidak salah. Ya, nanti teman-teman bisa nonton sendiri dan melihat penjelasannya. Begitu. Jangan lupa waktu nonton di YouTube untuk like, comment, subscribe dan share. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya dipersilakan, bila tidak maka kita selesaikan. Ada yang mau bertanya? Mungkin di ini apa? Live apa? Facebook. Mungkin di Facebook ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Ya. Bagaimana menjelaskan ketika ada orang yang berkata bahwa kunut itu bahwa bid'ah itu dibagi 5. Sebagaimana membagi hukum misalnya wajib gitu kan ya.
Sehingga ada yang namanya bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, bid'ah yang haram. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita cukupkan dengan dua hal saja. Pertama, Nabi SAW tidak pernah membagi bid'ah menjadi 5. Nabi SAW bahkan hanya mengeneralisir hanya dengan satu. Kata beliau, kullu bid'atin dhalalah. Setiap mengada-ngada dalam agama, hukumnya adalah itu merupakan kesesatan. Dan kesesatan itu tidak ada yang kesesatan wajib, kesesatan sunnah, kesesatan mubah, kesesatan yang makruh sama sesat yang haram. Tidak ada. Sesatnya sesat, kan gitu. Itu dari Nabi SAW. Adapun pembagian jadi 5 ini datang dari sebagian ulama, seperti Aiz bin Abdissalam. Tetapi ini ijtihad beliau. Yang para ulama itu tidak bisa menentang perkataan Nabi. Diriwayatkan dari Imam Malik, meskipun ada ikhtilaf tentang sanadnya, Imam Malik pernah mengatakan, kullu kalimin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Illa sahib hadzal qabr. Kata beliau, setiap perkataan itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan yang ada di kubur ini. Kecuali perkataan orang yang ada di kubur ini. Siapa yang dia maksud? Nabi SAW. Maksudnya adalah perkataan siapapun selain Nabi itu bisa diterima, bisa ditolak. Termasuk perkataan ulama bila bertentangan dengan Nabi. Nabi SAW tidak pernah membaginya. Kemudian datang sebagian ulama membagi bid'ah itu ada yang wajib bahkan. Maka kita katakan ini adalah ijtihad mereka yang dihormati mereka sebagai ulama, tapi ditolak perkataannya karena bertentangan dengan perkataan Nabi. Saya pikir itu saja, cukup sudah. Nah, ada pertanyaan? Bagaimana cara kita menyikapi apabila kita menghadiri atau undangan-undangannya yang di dalam undangan itu ada kebid'ahan? Bagaimana cara penyikapan bila kita dapat undangan yang undangan itu ada kebid'ahan? Ada dua kondisi paling tidak. Sebelum datang kita tahu itu sudah. Ulang. Kondisi pertama, sebelum datang kita sudah tahu bahwa di dalamnya ada bid'ah. Kondisi yang kedua adalah waktu datang belum tahu kalau ternyata isinya bid'ah. Kalau sudah tahu, maka ada beberapa penyikapan. Sikap yang pertama, tidak datang sama sekali. Yang kedua, datang setelah bid'ahnya selesai. Adapun yang memang belum tahu, maka imma Anda pulang, imma Anda mengingkari dalam hati. Contoh, kita dapat undangan. Kata keluarga yang mengundang, nanti ada syukuran ya katanya. Nanti datang ya Pak, atau Om, nanti datang ya Om, ada acara di rumah. Acara apa? Ada acara cuman makan-makan saja. Ternyata isinya ulang tahun, ya kan? Kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, imam mengingkari. Oh, acaranya ulang tahun, tidak ada, sebenarnya tidak ada loh dalam Islam, ya kan? Entah mengingkari, entah cuman batin. Karena ini yang adakan misalnya kakeknya, ulang tahun kakek. Kita ini batin aja dalam hati, aduh kakek ini udah mau meninggal masih dirayakan lagi ulang tahun. Ya. Orang nyanyi panjang umurnya, padahal sudah dekat matinya, ya kan? Kan ulang tahun itu kan sudah ditambah mati kan? Harusnya kan nyanyinya dekat matinya, ayo sebentar lagi mau mati, ya kan? Harusnya gitu. Tapi karena kita tidak enak, kita cuman cucu. Ini kakek sudah senang. Kalau kita mengingkari, tidak ada ini acara ini, nanti malah buyar acara keluarga, malah nggak enak, waktunya malah nggak pas. Ya berarti akhirnya terpaksa mengingkari di hati. Itu kalau memang tidak tahu. Kalau sedari awal sudah tahu,
Pak datang ya, nanti malam ada acara. Oh, acara apa? Acara ini kematiannya ibu hari ke 102. Kita sudah dari awal sudah diberitahu bahwa itu adalah acara kematian. Dan bahkan kita sudah tahu, oh nanti makan-makan. Iya, nanti makan-makan. Dan kita tahu bahkan di zaman Nabi SAW, kalau ada orang meninggal lalu bikin acara makan-makan, itu dianggap meratap. Ya kan? Imam nggak datang. Apalagi kalau jadi dai. Coba kalau misalnya ada acara begitu, Ustadz Abu Abdillah hadir di situ. Kira-kira bagaimana? Jadi buyar dakwanya. Ya, katanya nggak boleh. Kenapa kok hadir di situ? Kemudian bagi masyarakat itu pembenaran. Kata masyarakat, Ustadzmu aja hadir kemarin, kok kamu nggak datang? Ya kan? Jadinya pembenaran buat masyarakat karena dai-nya pun hadir. Dan qadarullah, sebagian ustadz-ustadz kita ada yang terjatuh begitu, yaitu hadir. Dan akhirnya dakwah yang dia sudah tegakkan tadi jadi buyar karena menjadi pembenaran buat masyarakat, karena si ustadznya hadir di acara begitu. Malah dia yang tukang ceramahnya. Acaranya acara kematian, ustadznya diminta suruh ngisi, yang selama ini dia bilang bid'ah itu nggak boleh, ternyata dia yang ngisi, malah jadi tambah pembenaran. Lah ustadzmu kok yang ngisi? Begitu. Harusnya nggak datang. Atau yang kedua, kalau ndak enak ndak datang, maka datang tunggu acaranya selesai. Misal, ini pernah terjadi, ya saya pernah alami. Om saya meninggal, kakaknya mama saya meninggal. Nah, sepupu-sepupu saya sudah tahu bahwa kami itu ndak ada acara namanya acara kematian begitu. Tapi mereka, tolong ya Cil itu maksudnya bibi ya. Tolong ya Cil, tetap datang ya nanti malam gitu. Jadi kita datang sudah 9:30 malam. Kan orang sudah bubar, baru kemudian kita takziah. Karena acaranya sudah selesai. Bisa dipahami coba? Bisa Pak ya? Ya. Jadi lihat kondisi-kondisinya. Ada yang kita ingkari dengan lemah lembut, ada yang terpaksa diam saja tapi mengingkari dalam hati, ada yang enggak datang sama sekali, ada yang datang tapi acaranya selesai dulu. Ada pertanyaan? Apa-apa yang tidak ada dalilnya maka itu bid'ah dan sesat. Apakah itu definisi yang benar? Salah. Kalau salahnya di mana Ustaz? Karena dia bilang apa-apa. Kalau apa-apa dalam agama, nah itu baru bisa. Kalau untuk urusan dunia, jangan. Apa-apa yang tidak ada dalilnya maka itu bid'ah dan itu sesat. Lah, pisang nggak ada dalilnya. Coba cari di Quran. Jam tangan, ustadznya bid'ah soalnya ini apa-apa yang nggak ada dalilnya maka bid'ah. Lah, ini jam tangan nggak ada di zaman, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada. Tapi ini perkara duniawi atau agama? Duniawi. Ya, jadi yang lebih tepat ibadah, ya ibadah atau keyakinan akidah yang disandarkan dalam agama, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, itu bid'ah, itu baru benar. Iya, makanya ini kan mirip-mirip toh definisinya, mirip-mirip. Tapi kita kalau salah ngomong, nanti kadang-kadang waktu dibalik oleh yang melakukan, oh kamu salah ya. Iya ya, salah saya ya gitu. Jadi malu sendiri jadinya. Paham ya saya? Jadi bukan apa-apa yang tidak ada dalilnya, bukan. Yang benar adalah ibadah atau keyakinan dalam agama yang tidak ada dalil perintahnya. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu kita teruskan, nanti kita terus menerus Iya. pakai setiap sujud kita. Apakah itu bid'ah? Termasuk karena dia adalah ibadah. Iya. Ustadz, saya pernah mendengar katanya disuruh memperbanyak doa waktu sujud. Betul. Ya. Apa perintahnya? Kata Nabi SAW, Inna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah waktu dia sedang sujud. Maka perbanyak doa. Jadi saya mau perbanyak doa waktu sujud. Nah, masalahnya Ustadz, saya itu tidak punya doa yang lain kecuali hanya Rabbi habli minas sholihin. Itu saja saya baca. Apakah itu bid'ah? Jawabannya dibedakan antara satu, orang yang tidak punya kemampuan membaca doa yang lain selain itu saja. Dia tidak punya doa yang lain. Dia tidak hafal banyak doa karena mungkin ya itulah yang dia hafal, maka tidak apa-apa. Dengan syarat, ini yang kedua, sebagaimana orang yang tidak bermaksud untuk mengkhususkan doa itu dengan keyakinan itu doanya dari Nabi khusus buat sujud. Bisa dipahami nggak jemaah? Doa yang diajarkan Nabi khusus buat sujud itu imma subhana rabbil a'la, imma subhana rabbil a'la wa bihamdi, imma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adapun Rabbi apa tadi? Rabbi habli minas sholihin enggak ada. Kalau kita hanya membaca itu terus menerus setelah subhanallah a'la, kita baca itu lagi tanpa ada keyakinan bahwa itu yang diajarkan Nabi SAW, melainkan hanya sebatas kemampuan inilah doa yang saya bisa baca, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bilang ini adalah doa yang memang dianjurkan di dalam sujud, maka ini berbuat bid'ah. Karena mengkhususkan doa yang tidak pernah Nabi khususkan. Bisa dipahami, Pak? Bisa? Tapi itu dengan niat bahwa kita menginginkan kabulnya doa itu. Jadi kita mengharapkan bahwa dengan memperbanyak sujud tersebut kita berharap anak-anak kita menjadi soleh. Iya, tidak apa-apa. Selama di dalam hati tidak ada keyakinan ini doa khusus buat sujud, melainkan sebatas berkeyakinan bahwa di dalam sujud dianjurkan untuk berdoa dan inilah yang saya baca, tanpa ada keyakinan bahwa Nabi SAW yang mengajarkan doa ini hanya buat sujud. Nah. Ada pertanyaan? Masalah pembagian tauhid, bagaimana cara menjelaskan kepada mereka yang beranggapan itu termasuk bid'ah? Dan sejak kapan adanya pembagian tauhid tersebut? Bagaimana dengan pembagian tauhid yang menjadi tiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Sebagian orang menganggap itu juga perbuatan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Nabi mengajarkan tiga tauhid. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah, ini kembali kepada poin ke-11 yang saya tidak jelaskan. Saya bilang tadi ada poin yang ke-11, kesalahan yang terakhir yang butuh penjelasan panjang. Meskipun saya tidak nanyakan, tidak jelaskan, ternyata dari pertanyaan mau tidak mau terpaksa saya jelaskan ini. Ya. Bahwa ada hal-hal di zaman Nabi yang Nabi tidak butuh, tidak ada pendorongnya untuk melakukannya. Sedangkan di zaman sekarang ada pendorong untuk melakukannya. Ada hal-hal di zaman Nabi yang tidak ada kebutuhan untuk mendorong ke arah sana, tapi dibutuhkan di zaman sekarang. Contoh, di zaman Nabi semua orang pakai bahasa fusha, bahasa Arab yang fasih, yang sesuai dengan kaidah nahwu sorof. Di zaman sekarang Islam sudah berkembang ke Indonesia. Kalau kita tidak belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, maka kita tidak ngerti. Jadi di zaman Nabi tidak ada kebutuhan membagi fi'il, isim, huruf, menghafal tabel huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala. Itu tidak dibutuhkan di zaman Nabi karena semua orang juga berbahasa begitu. Di zaman sekarang butuh. Apakah ilmu nahwu jadi bid'ah? Jawabannya tidak. Ya, karena di zaman Nabi
tidak ada pendorongnya. Di zaman sekarang ada pendorongnya. Di zaman Nabi tidak ada kebutuhan untuk membagi tauhid menjadi 3. Karena para sahabat semuanya mentauhidkan Allah. Di zaman sekarang ada orang merasa dia mentauhidkan Allah padahal dia berbuat syirik. Contohnya, ada orang bilang, aku Gusti Allah, Tuhanku nih Gusti Allah. Tapi pada malam tertentu ke kuburan minta rezeki. Jadi menurut dia mentauhidkan Allah dengan berkeyakinan Allah itu Tuhannya. Tapi dalam prakteknya dia suka ke kuburan minta, wahai kiai, saya ini besok mau ikut pemilu, tolong menangkan saya kiai, sampaikan kepada Allah biar saya menang. Tercampur antara tauhid rububiyahnya dia dengan uluhiyahnya dia. Maka sebagian ulama akhirnya membuat tauhid menjadi 3. Kenapa? Supaya orang itu jadi paham bahwa kalau kamu cuma berkeyakinan Tuhanku Allah tapi mintanya ke kubur, kamu itu tetap berbuat syirik. Kok bisa begitu? Iya, karena kamu keyakinannya Allah Tuhanmu itu baru rububiyah doang, sedangkan perbuatanmu itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Ini dibuat oleh sebagian ulama dibagi menjadi 3 lantaran untuk bisa memahamkan masyarakat. Di zaman Nabi tidak butuh membaginya karena orang juga sudah paham tentang tauhid. Di zaman sekarang dibagi supaya orang itu mudah memahaminya, sebagaimana ilmu nahwu dibagi mana fi'il, mana isim, mana huruf, dibuat istilah namanya maf'ul bih, maf'ul ma'ah dan lain-lain supaya orang itu paham. Jadi pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Bila ada yang butuh ditanyakan, nanti teman-teman bisa menanyakan kepada ustadz setempat. Adapun kalau mau bertanya kepada saya secara langsung, bisa WA di 0811 598 4441. Ya, itu tadi nomornya. Ya. Terus kalau ada yang butuh mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lain, mungkin ada yang perlu kok ini nggak sama seperti yang kita dengar dari ustadz sebelumnya atau ustadz kita di sini, silakan nanti di cross check, dikonfrontasi dengan cara yang baik, dan ya semoga kita bisa ketemu pada kali yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.